Perkenalkan, nama saya Yurdi Elen Busu. Saya dari kelas 3 TKJG. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi diantaranya adalah variabel, tipe data, operator, struktur kontrol if else, for, switch, while, do while, array, dan function. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, variabel. Dalam pemrograman aplikatif, variabel adalah sebuah tempat penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai yang bisa diakses dan diubah selama pemrograman berjalan. Variabel memiliki nama dan tipe data, serta dapat menyimpan berbagai jenis data seperti angka, teks, atau objek. Contoh, X sama dengan 10. Tipe data. Variabel dapat menyimpan berbagai tipe seperti integer, float, string, boolean, objek. Tipe data dalam pemrograman aplikatif merujuk pada jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan menentukan bagaimana data tersebut dapat digunakan atau diproses. Setiap bahasa pemrograman biasanya memiliki tipe data besar yang berbeda, tetapi konsep utamanya serupa berbagai bahasa. Berikut penjelasan umum tentang tipe-tipe data yang sering ditemukan. Tipe data primitif atau dasar. Tipe data primitif adalah tipe data yang paling sederhana dan langsung. Beberapa tipe data primitif yang umum terjadi adalah integer, digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, baik positif maupun negatif, tanpa desimal. Contoh 5, min 10. Float atau double, digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau angka dengan pecahan. Contoh 3,14, min 0,99. Yang berikut, karakter atau char, digunakan untuk menyimpan satu karakter tunggal seperti huruf, angka, atau simbol. Contoh A1. String, digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter, biasanya untuk teks. Contoh hello world. Boolean, menyimpan nilai true atau false, biasanya digunakan dalam kondisi logika. Contoh true, false. Yang kedua, tipe data komposit. Tipe data komposit adalah tipe data yang merupakan gabungan dari beberapa tipe data lainnya. Contohnya array. Array itu sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama yang diakses menggunakan indeks. Contoh R sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang berikut, struct adalah sebuah tipe data yang memungkinkan pengelompokan beberapa elemen data yang berbeda menjadi satu unit logis. Tipe data abstrak. Tipe data abstrak adalah konsep yang lebih kompleks, di mana tipe data didefinisikan oleh perilaku dan operasinya, bukan oleh struktur internalnya. Contoh umum meliputi list atau daftar. Tipe data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bisa diubah seringkali digunakan dalam Python dan banyak bahasa lainnya. Yang berikut, stack, struktur data yang mengikuti prinsip latch in atau freeze out. Operasi utama adalah push, menambah elemen, dan pop, menghapus elemen terakhir. Yang berikut adalah queue, struktur data yang mengikuti prinsip freeze in, freeze out. Elemen pertama yang masuk dalam elemen pertama yang keluar. Elemen pertama yang masuk adalah elemen pertama yang keluar. Yang berikut adalah set. Set adalah tipe data yang menyimpan elemen unik tanpa urutan tertentu. Dan berikut adalah operator. Operator adalah simbol atau kata kunci yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada satu atau lebih operan, nilai, atau variabel.
Operator digunakan dalam ekspresi untuk melakukan perhitungan, manipulasi data, atau evaluasi kondisi. Jenis operator bervariasi di setiap bahasa pemrogramannya, tetapi umumnya memiliki kategori yang serupa. Ini ada beberapa yang sering digunakan dalam pemrograman aplikatif, yaitu yang pertama, operator aritmatika. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar pada nilai numerik, seperti penjumlahan. Penjumlahan itu menambahkan dua nilai. Berikut pengurangan, mengurangkan nilai kanan dari nilai kiri. Contoh, X 5 kurang 3 akan bernilai 2. Yang berikut perkalian, mengalihkan dua nilai. Contoh, X 5 kali 3 akan bernilai 15. Yang berikutnya adalah pembagian. Membagi nilai kiri dan nilai kanan. Contoh, X 5 bagi 2 akan bernilai 2,5. Yang berikut adalah modulus, menghasilkan sisi pembagian dari dua bilangan. Contoh, X sama dengan 5% 2. X akan bernilai 1. Yang berikut adalah eksponen, menghitung perangkat dari suatu bilangan. Kedua adalah operator perbandingan. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai, mengembalikan nilai boolean true atau false. Biasanya digunakan dalam pengkondisian sama dengan memeriksa apakah dua nilai sama. Contoh, X sama dengan 5, mengembalikan true jika X adalah 5. Tidak sama dengan memeriksa apakah dua nilai tidak sama. Lebih besar dari, memeriksa apakah nilai kiri lebih besar dari nilai kanan. Contoh, X lebih besar 5, mengembalikan true jika X lebih besar dari 5. Lebih kecil dari, memeriksa apakah nilai kiri lebih kecil dari nilai kanan. Contoh, X lebih kecil 5, mengembalikan true jika X lebih kecil dari 5. Lebih besar atau sama dengan, memeriksa apakah nilai kiri besar atau sama dengan nilai kanan. Contoh, X lebih besar sama dengan 5, mengembalikan true jika X lebih besar atau sama dengan 5. Yang berikut, lebih kecil atau sama dengan, memeriksa apakah nilai kiri lebih kecil atau sama dengan nilai kanan. Contoh, X lebih kecil sama dengan 5, mengembalikan true jika X lebih kecil atau sama dengan 5. Yang ketiga, operator logika. Operator logika digunakan untuk mengkombinasikan ekspresi boolean atau melakukan operasi logika pada nilai boolean. AND atau N mengembalikan true jika kedua operan atau adalah true. Contoh, X lebih besar 5, N X lebih kecil 10, mengembalikan true jika X lebih besar dari 5 dan kurang dari 10. Yang berikut adalah OR, mengembalikan true jika salah satu operan adalah true. Contoh, X lebih besar 5 or Y lebih kecil 10, mengembalikan true jika X lebih besar dari 5 atau Y kurang dari 10. Yang berikut adalah NOT, mengembalikan nilai boolean, mengembalikan true jika operan adalah false dan sebaliknya. Contoh, NOT dalam kurung X lebih besar 5, mengembalikan true jika X tidak lebih besar dari 5. Yang berikut, yang keempat, operator penugasan. Operator ini digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. Ada dua dari operator penugasan. Yang pertama, penugasan dasar, memberikan nilai pada variabel. Contoh,
X sama dengan 5. Sekarang bernilai X sekarang bernilai 5. Penguasaan dengan operasi. Menggabungkan penguasaan dengan operasi aritmatika. Yang kelima, operator bitwise. Operator ini bekerja pada level bit untuk memanipulasi bit-bit dalam representasi biner dari angka. Ada beberapa dari operator bitwise. Yang pertama, n bitwise menghasilkan bit jika kedua bit pada posisi yang sama bernilai 1. Contoh A dan B. Yang berikut, OR bitwise menghasilkan 1 jika salah satu bit pada posisi yang sama bernilai 1. Yang berikut, XOR bitwise menghasilkan bit 1 jika hanya 1 bit pada posisi yang sama bernilai 1. NOT bitwise membalikan semua bit dari operan. Yang berikut, shift kiri menggeser bit ke kiri dan menambah 0 di ujung kanan. Berikut shift kanan menggeser bit ke kanan dan menambah 0 di ujung kiri. Yang keenam, operator ternary. Operator ternary adalah operator yang menggunakan tipe 3 operan untuk memeriksa kondisi dan memberikan hasil yang berbeda berdasarkan kondisi tersebut. Operator adalah elemen fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk melakukan berbagai operasi matematika, logika, dan manipulasi data. Pemahaman yang baik tentang operator sangat penting dalam menulis kode yang efisien dan fungsional, karena mereka adalah bagian inti dari ekspresi dan pengkondisian di hampir semua bahasa pemrograman. Yang ketujuh, struktur kontrol. If else. Struktur kontrol if else digunakan untuk menjalankan blok kode tertentu berdasarkan kondisi logika dari dievaluasi sebagai true dan false. Yang kedua, for. Struktur kontrol for digunakan untuk melakukan iterasi atau pengulangan blok kode beberapa kali. Biasanya pengulangan ini berlangsung selama kondisi tertentu terpenuhi atau untuk setiap elemen dalam koleksi, array list, dan lain-lain. Yang berikut, while. Struktur kontrol while digunakan untuk mengulang eksekusi blok kode selama kondisi tertentu bernilai true. Ketika kondisi menjadi false, pengulangan akan berhenti. Do while. Struktur do while mirip dengan while, tetapi bedanya adalah blok kode di dalam do while akan selalu dieksekusi minimal sekali, bahkan jika kondisi awalnya false. Ini karena kondisi diperiksa setelah eksekusi blok kode. Yang berikut adalah switch. Struktur switch digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode yang akan dijalankan berdasarkan nilai variabel atau ekspresi. Ini biasanya digunakan sebagai alternatif dari banyak pernyataan if else yang mengevaluasi satu variabel. Yang berikut adalah array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai atau elemen yang memiliki tipe data yang sama di dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array diakses menggunakan indeks. Array sangat berguna untuk mengelola banyak data yang dapat berkaitan secara logis seperti daftar angka, string, atau objek. Karakteristik array. Yang pertama, tipe data sama. Semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Yang kedua, akses dengan indeks. Setiap elemen di dalam array diakses menggunakan nomor indeks yang dimulai dari 0. Yang ketiga, ukuran tetap. Di beberapa bahasa seperti C atau Java, ukuran array tetap
dan tidak bisa diubah setelah didefinisikan. Namun, di bahasa lain seperti Python atau struktur data mirip array yang dinamis seperti list, berikut adalah kelebihan dan kekurangan array. Kelebihan array yaitu mudah diakses melalui indeks. Yang kedua, efisien dalam penggunaan memori ketika ukuran array tetap. Kekurangan array, ukuran tetap pada bahasa pemrograman seperti C dan Java atau tidak dinamis. Yang kedua, tidak bisa menyimpan tipe data berbeda dalam satu array. Yang berikut adalah function. Function adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas atau perhitungan tertentu dan bisa digunakan kembali di berbagai tempat dalam program. Function membantu dalam modularisasi kode sehingga program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah di-maintain. Karakter function. Nama function. Function memiliki nama yang digunakan untuk memanggilnya. Parameter. Function bisa menerima satu atau lebih parameter sebagai input untuk diproses. Yang ketiga, return value. Function bisa membalikan nilai sebagai hasil dari eksekusi logika di dalamnya. Yang keempat, modularities. Function memungkinkan Anda memisahkan logika program menjadi bagian-bagian kecil yang dapat digunakan kembali. Kelebihan function dan kekurangan function tersendiri adalah dari reusable. Function dapat dipanggil berulang kali di berbagai tempat dalam pemrograman tanpa harus menulis ulang kode. Modularities memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatur. Pemeliharaan mudah. Mengubah satu function akan berdampak pada seluruh bagian program yang menggunakan function tersebut. Berikut adalah kekurangan dari function. Terlalu banyak function yang digunakan secara tidak tepat bisa membuat program sulit dilacak. Oke, baik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video saya kali ini. Sekian dan terima kasih.